Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Siang Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat sekali ya, meskipun ada bau-bau ngantuknya sedikit habis makan sepertinya ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau kita cek terlebih dahulu. Silakan dicek kanan dan kirinya, apakah masih terdapat sampah? Sudah bersih? Waduh, Masya Allah, pinter-pinter sekali ya. Sudah pandai menjaga lingkungan anak-anak kelas 10 ini. Nah, selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Boleh, Nak Alfi dipimpin doanya? Baik, terima kasih baik rekan-rekan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Alfi atas bantuannya. Selanjutnya mana sekretaris nih? Nak Farah. Nak Farah sekretaris hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah ya, semuanya hadir sehingga tidak ada yang ketinggalan pembelajaran. Lanjut, sekarang pada hari ini kita akan belajar mengenai nilai kemanusiaan dalam pembangunan nasional. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang masih ingat nggak kira-kira materi minggu lalu kita membahas mengenai apa? Tuh, kalau sila kedua, sila pertamanya apa nih? Bu. Apa nih, Kak Dinda? Baik Ibu, minggu lalu kita membahas terkait nilai ketuhanan dalam pembangunan nasional. Jadi dalam pembangunan nasional itu kita juga harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan seperti beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing, sehingga sehingga akan tercipta kehidupan yang Beragama ya. Baik, terima kasih Nak Dinda, jawabannya keren sekali ya, merangkum dengan materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai nilai kemanusiaan. Tapi sebelum itu, Ibu ada quotes nih, agak Inggris-Inggris sedikit ya. Quotes-nya itu dari Dr. Seuss, itu dari pengarang dan juga kartunis di Amerika. Nah, quotes-nya itu begini, the more time you read, the more that you read, the more the things you will know, and the more that you learn, the more place you will go. Nah, artinya semakin banyak yang kamu baca, maka akan semakin banyak yang akan kamu ketahui, dan juga semakin banyak kamu belajar, maka semakin banyak tempat yang akan kalian kunjungi. Jadi, anak-anak sekalian harus lebih bersemangat ya untuk mempelajari pada hari ini. Siapa tahu nanti ada yang melanjutkan studinya ke Cina, ke Amerika, bahkan ada yang bisa ke bulan ya Bu ya nanti ya. Wah, bisa ke bulan nanti belajarnya nanti. Jadi astronot, dari presiden. Jadi semangat untuk belajar pada hari ini. Langsung saja kita ke materi pembelajaran kita mengenai nilai kemanusiaan dalam pembangunan nasional. Nah, di sini Ibu mau tanya lagi nih. Ada yang tahu nggak makna lebih lanjut? Mungkin sebelum maknanya isi butir sila kedua itu ada yang tahu nggak? Ayo isi butirnya aja. Kan kalau satu ketuhanan yang Maha Esa, kalau kedua apa? Jawab bareng-bareng boleh? Pinter, alhamdulillah masih pandai-pandai semua ya, masih ingat semua dengan sila Pancasila ya. Jadi betul sekali nilai kemanusiaan itu berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi nilai kemanusiaan adalah dasar moral kehidupan berbangsa dan bernegara, bersumber dari sila dua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dan mengajarkan bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama yang tidak boleh dicabut maupun dibagi. Nah, sekarang kita akan melihat hakikat nilai kemanusiaan. Pertama itu mendapatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, menghormati hak dan kewajiban setiap individu, menghindari diskriminasi, kekerasan dan juga ketidakadilan, dan juga menumbuhkan empati, solidaritas dan juga rasa kemanusiaan. Selanjutnya, nah ini ada bahasa Inggris lagi nih. Apa itu human centered development? Ada yang tahu? Ada yang bisa mengartikan? Tidak apa-apa kalau salah. Ya, kita artinya bareng-bareng ya. Human artinya apa? Manusia. Center. Biasanya apa tuh kalau ngedance? Center. Pusat. Development apa biasanya? Development tuh ada tahu artinya? Pembangunan. Jadi human centered development itu adalah pembangunan yang berpusat kepada manusia. Karena pada dasarnya pembangunan sejati itu menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan utama, bukan hanya membangun jalan, gedung dan juga jembatan, tapi mengutamakan kesejahteraan, pendidikan, juga kesehatan dan juga lingkungan. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas nih, kelewatan satu, contoh kebijakan berbasis kemanusiaan. Nah, contohnya
sudah Ibu tampilkan ada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga lingkungan. Berikut program-program kerja yang telah dipaparkan yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya di bidang pendidikan. Pernah dengar program Indonesia Pintar? Ada KIPKA juga, PIP, dan lain sebagainya. Nah, nilai yang diterapkan itu agar semuanya itu memiliki kesetaraan hak belajar. Dan di bidang kesehatan juga ada BPJS, ada KIS, dan lain-lain. Bisa anak-anak sekalian baca ya? Ya Bu. Oke, nah timbul lagi pertanyaan. Ketika pembangunan tidak manusiawi, apa yang akan terjadi? Ada penggusuran Betul, ada penggusuran tanpa budi yang ganti budi yang layak. Seringkali ditemukan banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang memang menggusur sebagian lahan. Nah, sebagian lahan yang diganti itu kebanyakan yang memiliki sertifikat saja, tapi tidak memiliki sertifikat resmi. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tinggal, itu tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Jadi itu harus kita kawal juga ya. Yang kedua itu ada eksploitasi tenaga kerja dan upah rendah. Seringkali kita bertemu sama rekan-rekan kerja atau di lingkungan kita kerja sendiri, banyak sekali orang-orang yang bekerja berbelas-belas jam, namun gajinya masih di bawah UMR, sehingga tidak seimbang kan apa yang dilakukan dan juga apa yang dia dapatkan. Nah, dampak yang akan terjadi dari kegagalan tersebut, yang pertama ada kesenjangan sosial, kemiskinan, dan juga hilangnya kepercayaan kepada pemerintah. Lagi, nah kalau bahas lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintahan, kayaknya terlalu jauh ya, karena anak-anak sekalian masih kelas 10 belum bisa membangun kebijakan, belum bisa membuat kebijakan sendiri, belum bisa menjalankannya juga. Tapi sebagai pelajar kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu dari lingkungan kelas sendiri, yakni menghargai martabat teman tanpa membeda-bedakan, baik suku, ras, agama, dan juga budayanya. Terus dia ada menolak perundungan dan ketidakadilan di lingkungan sekolah. Jadi kalau ada bullying itu jangan didukung ya teman-teman. Jadi kayak benar-benar dikasih tahu nih bahwa bullying itu tidak boleh karena melanggar hak dan hak asasi manusia teman-teman kita. Oke, yang selanjutnya itu ada aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Jadi kalau ada bakti sosial di sekolah, jangan males-males dibantu juga karena kenyamanan sekolah juga itu untuk demi kenyamanan belajar dari adik-adik sekalian. Selanjutnya berpikir kritis terhadap isu kemanusiaan di masyarakat. Nah, jadi kurang lebih peran kita sebagai pelajar itu untuk saat ini itu belum diukur pengawasan saja, mengawasi sistem yang ada, mengevaluasi, dan juga kalau misalnya nanti sudah dewasa dan juga sudah mampu duduk di kursi pemerintahan, dapat membuat kebijakan langsung untuk merealisasi apa yang dirasakan selama mengawasi menjadi pelajar tadi. Jadi boleh disimpan terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang-kurang dari sistem pemerintahan sekarang, boleh dicatat dulu. Nanti disimpan catatannya kalau udah dewasa, udah duduk di sistem pemerintahan, boleh diwujudkan apa yang dilakukan sebagai pemerintah dalam membuat kebijakan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanya? Oh, sepertinya belum ada, berarti udah ngerti semua ya? Iya banget. Biasanya kalau siang kayak gini udah mengerti semua karena perutnya sudah kenyang, jadi mengerti. Nah, ini Ibu buat beberapa sumber belajar yang bisa anak-anak akses. Nanti kalau pulang ke sekolah udah pegang handphone, bisa dilihat, bisa dibuka di Kemendikbudristek, DIPRI, Bappenas, dan juga UNESCO. Itu banyak sekali isu-isu kemanusiaan yang bisa anak-anak akses dan juga bisa pelajari lebih lanjut lagi ya kalau ini lebih update lagi terhadap isu-isu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, aktivitas selanjutnya kita akan berdiskusi. Yo, udah siap berdiskusi belum? Siap. Siap, udah kurang semangat ini. Siap ya? Siap. Oke, pintar banget kalau udah semangat. Kita langsung aja lihat dulu tata cara untuk diskusi kita pada hari ini. Jadi, diskusi kita pada hari ini itu mengangkat tema Guardian of Humanity atau penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini kurang lebih diskusinya nanti berdasarkan kasus ya. Untuk lebih lanjut akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok satu benar ya? Kelompok dua? Ya. Betul. Oke, untuk ketuanya langsung Ibu tunjuk aja mungkin ya. Untuk ketua kelompok satu Ibu pengen ketuanya Alfi. Terus untuk kelompok dua Ibu mau ketuanya Sonia ya. Nah, Sonia boleh ya? Oke. Karena kalau misalnya nunggu lagi, kalau misalnya mau cari sendiri nanti saling dorong-dorongan, tunjuk-tunjukan kan, jadi Ibu mengarahkan biar lebih sesuai.
ketuaan. Soalnya Alfi sama Sonia belum pernah jadi ketua ya. Kita belajar ya di sini. Oke, Bu. Oke, start nih. Are you ready? Ready. Oke. Nah, hello, welcome to Guardian of Humanity Games. Nah, kamu akan menjadi Guardian of Humanity, yaitu penjaga nilai kemanusiaan yang bertugas menganalisis kasus nyata pembangunan di Indonesia. Melalui permainan ini, kamu belajar mengenali nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diwujudkan dalam setiap pembangunan, serta menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang beradab. Nah, sekarang Ibu minta tolong para ketua kelompoknya boleh berdiskusi terlebih dahulu. Dari kelima karakter ini silakan dipilih, karena 5 karakter ini bukan hanya karakter biasa, akan menentukan takdir kalian ke depannya. Hijau. Kelompok satu mau yang pakai hijau, ini pakai kopi. Oke, yang satu yang pakai hijau, yang pakai kopi boleh. Ibu atur dulu ya, yang hanya pakai kopi. Tuh, nah di sini kita jelaskan terlebih dahulu rulesnya sebelum Ibu jelaskan. Rulesnya yang pertama, aturan selama permainan. Hargai pendapat teman, semua anggota harus berpartisipasi aktif, efektif dan juga sesuai arahan guru, menggunakan bahasa yang baik, sopan dan juga berpikir kritis, serta dilarang menertawakan argumentasi yang diajukan oleh teman-temannya. Harus saling menghargai ya. Selama permainannya silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, terima kartu kasus dari Ibu dan juga LKPD, bacalah kasusnya dan diskusikan bersama kelompoknya, serta tulis jawabannya di LKPD. Nah, setelah permainan nanti setiap kelompok akan mempresentasikannya selama 30 detik aja. Ibu pengen lihat nih seberapa ringkas dan mampu anak-anak sekalian untuk menyimpulkan secara singkat tentang hasil analisisnya. Baik, nah ini aspek penilaiannya. Ibu akan menilai pemahaman nilai kemanusiaan, analisis dan argumentasi, solusi, kerjasama, komunikasi, serta kreativitas dalam menyampaikan presentasinya. Dan kelompok dengan skor tertinggi akan diberi gelar Guardian of Humanity, yang dimana akan mendapatkan hati emas. Hati emas ini akan ditempelkan di buku kalian yang akan dikalkulasikan dengan nilai akhir sebagai poin tambahan. Jadi kalau misalnya nilainya 80, kalau poinnya ada 5 bisa jadi naik sekitar 87, 89 sampai dengan 90. Tertarik nggak? Oke, langsung aja dijelasin dulu ya. Di sini ada kartu kasusnya. Ada kartu kasusnya di sini, ada kartu kasus. Ada scan barcode-nya. Scan barcode ini untuk informasi lebih lanjut mengenai berita yang dia bawa. Dan ini secara garis besar kasusnya yang harus dianalisis. Ini LKPD-nya. Di sini ada pernyataan pertanyaan yang harus dijawab. Dan di lembar selanjutnya itu dipersilakan untuk menuliskan jawaban dari pertanyaannya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, pinter banget. Ini Ibu kasih ya kepada kelompok 2 dan juga kelompok 1. Silakan dikerjakan untuk pengerjaannya dimulai dari sekarang. Oke. Baik, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Selanjutnya, kita akan menyaksikan presentasi nih hasil dari analisis anak-anak sekalian. Nah, untuk pertama kita pilih terlebih dahulu dan mau mengajukan enggak? Kelompok satu dulu tadi, maaf ya Sonia. Ada kelompok satu dulu tadi yang lebih duluan mengangkat tangan. Boleh kelompok satu silakan dipaparkan hasil analisisnya. Jadi kami dari kelompok 1 setelah mendiskusikan lagi bersama-sama, kita mendapatkan beberapa jawaban dan juga pertanyaan yang telah diberikan. Oke, jadi untuk yang pertama itu daripada kasus yang sudah kami pahami itu di Nias, Utara, atau Papua, pegunungan warga kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena minimnya infrastruktur dan tenaga medis, Bu. Jadi kemudian untuk selanjutnya itu pada analisisnya itu kita dan pemerintah itu perlu untuk melakukan afirmasi kebijakan seperti penempatan logis dokter di daerah 3T. Nah, selanjutnya adalah daripada kita sebagai masyarakatnya itu perlu nilai kemanusiaan terpenting itu kesetaraan hak untuk hidup sehat dan memperoleh layanan yang adil. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok satu boleh menunjukkan. Kelompok 2 apakah ada tanggapan? Tidak ada, belum ada. Baik. Selanjutnya boleh kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Lagi yang boleh. Jadi
Mohon kondusif ya anak-anak. Jadi nama tante itu jelaskan secara singkat kasus yang kelompok kamu dapatkan. Jadi kasus kami itu dapat anak-anak usia 10 sampai 15 tahun di Tangerang dan Sidoarjo dipaksa bekerja di industri rumahan hingga 10 jam per hari tanpa jaminan keselamatan dan pendidikan. Lalu soal nomor 2 itu pihak yang terdampak itu ada anak-anak pekerja, keluarga miskin serta masa depan bangsa karena generasi muda kehilangan kesempatan berkembang. Lalu yang nomor 3 itu nilai kemanusiaan, yang dilanggar itu nilai keadilan, martabat manusia dan penghargaan terhadap masa depan anak. Yang keempat, jelaskan mengapa hal tersebut termasuk pelanggaran. Karena eksploitasi anak mengabaikan prinsip kemanusiaan karena menjadikan manusia sebagai alat ekonomi bukan subjek yang berhak atas pendidikan dan kebangsaan. Terima kasih kelompok satu. Ada yang mau tanggapi nggak? Cukup, karena jawabannya sudah lengkap semua. Benar banget Mbak Alfi, sudah lengkap semua ya. Oke, karena hasilnya bagus-bagus ibu jadi bingung nih. Mau pilihnya mana ya? Satu. Tapi ibu mau lihat nih, ibu kan punya guru itu loh, aspek kebenaran berikut dari pemahaman, analisis argumentasi, solusi, kebiasaan dan kreativitas presentasi. Kalau dilihat tadi kelompok 1 kayaknya komunikasinya bagus, kerjasamanya ya. Iya. Kreativitasnya bagus, dia maju ke depan. Hasilnya sama-sama bagus. Jadi ibu sepakatkan kedua kelompok akan jadi pemenang ya. Semoga diterima ya kelompoknya. Nanti ditulis aja kelompoknya. Oke, nanti dikumpulin sebanyak-banyaknya ya, karena bakal jadi nilai tambahan untuk anak-anak sekalian. Oke. Jadi ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah mau di akhir sesi nih. Sudah di akhir sesi makan ya. Sebelum ditutup, ibu mau memberikan PR terlebih dahulu, nggak apa-apa ya? Untuk menguji pemahaman anak sekalian, biar lebih mengerti lagi mengenai materi yang telah diajarkan hari ini. Untuk materinya itu soalnya terdiri dari 10 soal, 5 pilihan ganda dan 5 esai. Itu silakan dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan di minggu depan. Untuk soalnya sudah dikirimkan di WA group ya, nanti silakan dicek ya. Oke. Terima kasih banyak. Sebelum itu kita flashback lagi mengenai pembelajaran kita. Jadi ada yang mau menyimpulkan tidak? Kalau tidak ada, ibu yang simpulkan. Boleh ibu. Oh, boleh ibu dulu, boleh. Kayak masih ragu-ragu ya, masih belum percaya diri. Nggak apa-apa, nanti kita belajar ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk nilai kemanusiaan dan pembangunan nasional itu tentu sangat dibutuhkan karena pembangunan saja tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan itu sama saja bohong. Seperti kita tahu kan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alineanya ada yang menyebut tujuan bangsa Indonesia yang dimana kita tuh banyak menjunjung tinggi dari kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu seharusnya pembangunan yang dilakukan itu berpihak kepada masyarakat atau kepada rakyatnya, bukan kepada seberapa golongan saja. Jadi semoga saja untuk anak sekalian di masa depan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga menerapkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Mulai dari sekolah dan kalau sudah jadi presiden bisa juga membuat kebijakan lagi. Keren banget ya anak sekalian. Jangan lupa untuk selalu belajar, selalu menerapkan nilai-nilainya, dan ibu rasa itu saja dari ibu untuk simpulannya. Dan selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah tadi sudah dibuka sama Mbak Alfi doanya, sekarang ibu mau gantian nih. Yang mimpin doa sekarang ibu pengen Aulia. Boleh Aulia sekarang mimpin doanya? Teman-teman, sebelum kita pulang hari ini, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Aulia sudah memimpin doa pulang kita pada hari ini. Baik, itu saja yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Dan terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.